kuliah psikolinguistik. Saya Aulia Putri Wulandari. Saya Shina Indonesia. Di sini kami hendak memaparkan hasil analisis kami mengenai kemampuan berbicara pada Zehan Almira. Zehan Almira menjadi salah satu konten kreator anak yang cukup digemari masyarakat pada saat ini. Bocah asal Bandung ini terkenal ceriwis dan ceria sehingga menarik banyak perhatian publik. Kumaha, Damang? Damang. Wih, cantik banget. Nanya tuh. Ia merupakan seorang anak kelahiran Bandung yang aktif membuat video di TikTok, YouTube, Instagram, bahkan Facebook. Di usianya yang sudah menginjak 6 tahun, Zehan memiliki postur tubuh yang terhitung amat kecil. Tinggi badannya pun seperti anak di bawah usia 5 tahun. Nah, ternyata Zehan memiliki kondisi kesehatan yang cukup serius, yaitu osteogenesis imperfecta atau OI. Ibunda Zehan pernah membagikan cerita tentang kondisi sang putri. Sebutnya, Zehan sebetulnya anak yang normal, namun ia memiliki permasalahan yang cukup kompleks pada tulangnya. Jadi, osteogenesis imperfecta ini seperti yang dikutip dari Osteogenesis Imperfecta Foundation dalam jurnal mereka yang berjudul Social and Emotional Issues of Living with OI, merupakan kelainan genetik yang menyebabkan tulang mudah patah. Nah, dengan kondisi yang dimilikinya, kami tertarik untuk melihat adik Zehan melalui kacamata psikolinguistik. Kira-kira kepandaiannya dalam hal berbicara ini apakah dipengaruhi oleh penyakit yang dideritanya atau adakah faktor lain yang mempengaruhinya? Ayo kita bahas. Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya Putri di awal, bahwa osteopenia ini adalah sebuah penyakit yang membuat tulang menjadi lebih rapuh daripada umumnya. Nah, ada menurut ahli itu Gaston menyatakan bahwa kelainan ini paling umum dibatasi oleh mutasi pada gen ColyA1 atau ColyA2. Nah, yang memproduksi ologen tipe 1. Nah, jadi dalam kasus Zehan, ibunya pernah menyatakan bahwa saat ia mengandung Zehan, ia pernah mendapatkan satu suntikan yang tidak jelas yang pada akhirnya menyebabkan Zehan mengakibatkan AI seperti sekarang. Dalam sebuah jurnal ditulis oleh Deguchi, osteopenia biasanya ditandai dengan tulang rapuh dan sering juga patah. Deformitas tulang bertumbuh pendek, terus juga gigi rapuh, regel biru, terus gangguan pendengaran, dan juga ada gangguan jantung ataupun paru-paru. Penderita OI diklasifikasikan ke dalam 4 tipe berdasarkan variasi keparahannya. Nah, klasifikasi ini itu pertama kali dicetuskan oleh Silence dan keempat rekannya di tahun 1979. OI tipe 1 berkaitan dengan defisiensi kuantitatif COL1A1 yang strukturnya normal. Tipe ini adalah yang paling ringan di antara lainnya, ditandai dengan sklera berwarna biru dan tidak ada deformitas tulang. Seperti yang dikutip dari Deguchi dan kawan-kawan tahun 2021. Zehan tuh ada kelainan tulang ya, OI, osteogenesis imperfecta, sama dokternya Zehan. Kan banyak tipenya, nah itu yang nggak tahu ke depannya itu. Kan ada berapa? Ada tipe 1, 2, 3, sampai 4. Terus rapuhnya tuh sampai berapa tingkatan. Nah, kayak Zehan tuh, kalau Mama Zehan melihatnya ya alhamdulillah ya. Maksudnya banyak perubahan, yang tadinya belum bisa berdiri, udah berdiri. Sekarang langkah satu itu kan sedikit-sedikit udah bisa. Ada kemajuan lah alhamdulillah kalau Zehan. Iya tuh tambah gemoy sekarang. Gemoy. Iya. Susah. Itulah. OI mah naiknya. Anak OI itu susah naik berat badan mau dikasih makanan. Bertambah menjadi 5 tipe hingga mencapai OI tipe XX. Nah, menurut International Nomenclature Group of Constitutional Disorders of the Skeleton atau INCDS, OI tipe yang kelima ini ditandai oleh klasifikasi pada membran antara tulang atau interoseus serta memiliki ciri khas tersendiri baik dari segi radiologis maupun fenotipik dibandingkan keempat tipe sebelumnya. Nah, berikut ini kami tampilkan tabel mengenai tipe-tipe OI.
Lalu, apakah ada hubungannya antara osteogenesis imperfecta ini dengan kemampuan berbicara seseorang, khususnya pada anak? Dari berbagai jurnal yang kami baca, jawabannya itu tidak ada, guys. Nah, OI tidak secara langsung mengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Nah, gejala-gejala yang dialami oleh penderitaan OI dapat menghambatkan kegangguan perkembangan berbicara seseorang. Misalnya, dalam yang dilakukan penelitian oleh Sasta yang berjudul tekanan lidah pada anak ataupun remaja dengan osteogenesis imperfecta. Nah, hasil penelitian pun meskipun penelitian ini tidak secara langsung mengevaluasi kemampuan berbicara, tekanan lidah yang lebih rendah pada individu. Nah, dengan OI sedang berat dapat mengereduksi kompetensi pengaruhi artikulasi. Nah, mengingatkan pentingnya fungsi ototrik lidah dapat produksi bunyi dalam bicara. Yang pertama berkaitan mengenai fungsi stomatognatik. Costa dan kawan-kawan dalam penelitiannya ini menyebutkan bahwa penderita OI bisa mengalami gangguan fungsi sistem stomatognatik yang mencakup mengunyah, menelan, dan berbicara. Artinya, penderita OI bisa saja mengalami gangguan berbicara. Yang kedua, mengenai otot lidah dan jaringan ikat abnormal. Anak dengan OI, terutama tipe yang sedang dan berat, itu kemungkinan memiliki otot lidah yang lebih lemah karena gangguan jaringan ikat kolagen tipe 1 abnormal. Hal ini berpotensi memengaruhi gerakan lidah yang diperlukan untuk memproduksi bunyi ucapan. Yang ketiga, penurunan tekanan lidah bisa menjadi indikator adanya disfungsi motorik oral dan fungsi artikulasi pun akhirnya bisa terganggu apabila gerakan lidah tidak optimal. Misalnya saat kita membentuk bunyi T, D, L, S, dan sebagainya. Teman-teman, mari kita tarik ke kasus Ade Jehan. Apakah Ade Jehan mengalami kesulitan dalam berbicara ataukah dia mengalami kesulitan dalam komunikasi? Mari kita buktikan atau kita lihat. Yuk kamaran nanya si bunda-bunda teh biasa teh asok aya anu meuli tapi ayeuna geus teu yang lawe mudah-mudahan aya anu meuli abi eta abi. Sudah tertarik tidak? Adik Jehan sama sekali tidak mengalami kesulitan dalam berbicara maupun berkomunikasi loh. Malah sebaliknya anak seusia Jehan tergolong pintar dan sangat adaptif dalam berbicara dan juga ceria. Lalu dalam penelitian yang dilakukan oleh Sita Ayumi di tahun 2023, perolehan bahasa pada anak di usia 5 ataupun 6 paling banyak menggunakan kalimat adjektif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun apabila kita melihat kehidupan Jehan, dia juga sering menggunakan kalimat adjektif sebagai media penyimpanannya dalam bercerita ataupun berbicara. Hal ini ditujuan untuk lebih baik beraktivasi dan menciptakan Jehan pada saat berkomunikasi. Lalu, apa sih faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara dari adik Zehan ini? Ternyata kemampuan berbahasa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja teman-teman, melainkan juga faktor eksternal seperti lingkungan, terutama keluarga. Ibunda Zehan mengaku bahwa sedari kecil ia senang mengajak putrinya ini untuk berbincang dengan dia. Memang udah ngajakin Jehan tuh ngomong terus ya, memang. Ya. Kan gak ada teman, jadi biar tahu kamera dia ngobrol sendiri itu dia seneng. Ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Aji Fasihudin dan kawan-kawan di tahun 2024, bahwasanya faktor utama terhambatnya pemerolehan bahasa pada anak di usia 4-6 tahun adalah kurangnya interaksi dua arah antara orang tua dan anak sebesar 100%. Artinya, dari seluruh subjek penelitian yang ada, ditemukan bahwa semuanya mengalami speech delay akibat kurangnya interaksi dua arah antara anak dan orang tua. Adapun faktor-faktor lain yang mendukung speech delay ini adalah penggunaan gadget yang berlebihan, faktor genetik, kemudian pengenalan bahasa asing yang terlalu dini, serta ADHD. Mah, kan kita ulang tahun. Ayeuna kamu ulang tahun. Ayeuna tadi ulang tahun.
tahun. Tah abi teh uang nate keur dipake ke masjid mah sumbangan. Masjid mana? Oh, udah kan Umi Ida. Yang berdasarkan untuk berbincang bersama orang tua sejak dini akan cenderung sangat pintar, cerdas, adaptif, berkomunikatif. Lalu untuk peran orang tua sangat penting dalam faktor pengenalan bahasa anak, terutama saat masa-masa mereka sekolah. Nah, dari sini sudah sangat jelas ya teman-teman bahwa perolehan bahasa pada anak itu sangat penting sehingga perlu dukungan oleh lingkungan masyarakat ataupun keluarga. Sebagai orang tua ataupun orang dewasa, kita sudah pasti mendampinginya dan membimbing dan mengawasi yang baik pada anak-anak di sekitar kita agar mereka dapat berkomunikasi secara aktif ataupun juga efektif, sehingga mereka dapat mengaktifasikan diri mereka dengan baik dan benar. Nah, linguistik ini dalam hal ini juga menjadi alat tepat untuk membantu bedahan sejauh mana bahasa memegang penting dalam tubuh ataupun perkembangan anak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Thank you.